terakhir saya mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Nasional di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bidang matematika. Terus juga juara 3 di lomba matematika yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang tahun 2013. Terus juga lomba matematika yang diadakan oleh SMA Negeri tingkat Sumatera Barat seperti SMA 10 Padang, SMA 1 Padang, SMA Negeri 1 Lubuk Kamping, SMA Excellent Nurul Ikhlas juga. Banyak ya? Banyak banget ya. Kayaknya kita nggak bisa list satu-satu ya. Banyak ya. Tapi keren karena itu Dion dikatakan sebagai generasi muda yang paten banget ya, yang keren banget ya. Makanya kita undang ke sini. Terus dan ngomongin soal generasi muda, kadang-kadang sekarang banyak yang suka meleset-meleset kemana-mana gitu kan. Ya, nah makanya nih masih dalam rangka ulang tahun RRI ke-69. RRI memang akan menjadi wadah untuk generasi muda Indonesia biar anak-anak Indonesia itu bisa punya kerangka berpikir yang positif, punya manfaat untuk juga kemajuan bangsa, ya nggak toh? Nah, pertanyaannya buat Dion adalah, pernah nggak sih denger RRI? Pernah Bang. Denger per-2-nya juga pernah? Iya Bang. Oh iya, pertanyaannya ini nih buat Dion nih. Jadi apa sih yang menurut Dion sendiri nih yang menarik dari RRI? Yang menarik dari RRI kan ya seperti apa nih menurut Dion? Kalau buat Dion sendiri banyak sih hal-hal menariknya. Yang pertama kita tahu kan RRI itu sebagai radio perjuangan. Oh ya. Dulu kan pas proklamasi itu kan berita proklamasi itu kan disebarin lewat RRI ya? Iya Bang, lewat via RRI. Itu kan suatu kebanggaan juga bagi kita. Terus juga kalau RRI Pro 2 ini khususnya beritanya itu akurat dan siarannya bersih. Jadi iyalah RRI. Iya. Kita bangga sebagai RRI ya. Oh, jadi siarannya akurat, terus mungkin siarannya diterima bersih ya di pendengar ya. Gitu ya. Oke. Iya, Terus ada lagi nih? Terus yang paling nyenangin itu tidak ada siaran iklan Bang. Jadi tidak ada iklan. Oh, tidak ada siaran iklan. Tapi sekarang sudah ada iklan. Iya. Sudah ada iklan di beberapa ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu menurut Dion ya. Itu aja. Ada lagi nih kira-kira kenapa suka sama RRI, kenapa daya tarik RRI sendiri buat Dion beda gitu. Yang terakhir menurut saya RRI itu ngasih infonya yang info merakyat aja, jadi bagi pelosok-pelosok juga nggak terlalu jadi antusias masyarakatnya gitu. Oh gitu, jadi mencapai semua pelosok Indonesia ya. Jadi nggak yang di kota aja yang denger ya, di desa juga, di perbatasan juga denger ya. Iya. Oke deh. Kita kembali lagi ya, Ari ya. Ya. Kita pengen ngomongin masalah generasi muda gitu ya, Dion ya. Jadi tadi Ari bilang generasi muda memang tonggaknya ini ya, kemajuan Indonesia. Jadi disinilah kita perlu gitu ya, Ari ya, ngebahas masalah peran RRI generasi muda sendiri ya. Jadi untuk Dion sendiri seperti apa nih? Dion kan anak muda nih, mewakili anak muda seluruh kota Padang nih saat ini nih. Nah, jadi peran RRI untuk generasi muda Indonesia bisa nggak sih dikasih gambaran sedikit, atau khususnya buat diri Dion sendiri gitu? Sejauh ini kan kita tahu generasi muda khususnya yang angkatan saya itu kan kebanyakan suka dengan yang asing-asing gitu. Ya. Jadi kayaknya dengan yang berhubungan dengan tradisi itu jadi pudar gitu. Jadi di sini peran RRI sangat bagus sekali untuk melestarikan gitu tradisi bagi yang ada di daerah kita untuk generasi muda khususnya. Dan juga di bidang agama dan pendidikan budi pekerti ini juga penting kan. Kalau tidak ada bimbingan gitu untuk generasi muda, terus pastinya nanti akan lebih jauh menyimpang daripada yang kita lihat perasaan ini. Jadi artinya bisa meningkatkan wawasan bela negara, rasa nasionalisme ya. Kemudian juga mungkin biar generasi muda Indonesia nggak salah-salah pilih informasi ya. Kan sekarang banyak banget informasi yang harus difilter sebenarnya biar generasi muda Indonesia makin oke, ya nggak? Oke, terus kalau misalnya dengerin radio RRI itu biasanya Dion di mana aja? Sekarang kan udah 2014 nih, udah makin keren nih. Biasanya dapatnya dari mana aja dengernya? Kalau sejauh ini saya sudah pernah dengerin via radio yang konvensional itu, terus via Android juga. Kalau untuk Dion sendiri masih sejauh itu belum coba dengan teknologi yang lain gitu.
Oh, belum ya? Iya. Ini sedikit pertanyaannya dari gue tadi kan sukanya matematik ya. Kayaknya banyak banget prestasi matematik ya. Matematik ini jadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa juga. Susah banget gitu loh. Nah, Dion sendiri kayaknya anteng banget ya. Santai aja gitu. Santai jadi aja, paling gitu. Dion punya masukan gitu ya. Iya, trik-trik kayak gimana nih biar matematika jadi pelajaran yang menyenangkan buat seluruh generasi muda Indonesia. Kalau menurut saya matematika itu nggak terlalu menyeramkan gimana itu. Yang perlu kita perbaiki itu yang pertama pola pikir kita mengenai matematika itu. Yang pertama image matematika terhadap diri kita itu gimana gitu kan. Kalau kita sudah belum ngapa-ngapain dengan matematika terus kita sudah anggap matematika itu seram gitu kan. Susah gitu ya. Pasti bakal takut juga gitu. Terus kalau kita sudah punya image positif terus kita coba deh untuk rajin-rajin aja kan. Saya yakin nggak ada manusia yang gimana tuh yang terlalu bodoh. Oh, nggak ada orang yang bodoh gitu. Yang penting pelajari dulu aja. Yang penting disukai dulu ya. Disukai dulu ya. Intinya usaha ya, Ari ya. Iya, yang penting kalau kita rajin, kalau kita mau berjuang itu untuk bisa dapetin pasti bisa. Oke deh. Selanjutnya nih, Dion. Pamungkas. Iya, ada pertanyaan pamungkas nih untuk Dion. Jadi kira-kira harapan kedepannya untuk RRI gimana nih, Dion? Harapan saya untuk RRI khususnya bagi remaja-remaja terutama pelajar sering-sering berbagi tentang info-info mengenai pendidikan, misalnya konsultasi mengenai jurusan kuliah yang mau diambil gitu. Terus gitu ya. Masalah-masalah remaja juga kan banyak teman-teman kita yang dalam proses belajarnya banyak masalah itu, terus bisa konsultasi ke RRI. Kalau jadi kayak penambahan konten dari program RRI yang kayak gitu ya. Iya, kasih gitu kan. Pendidikan ya. Oke. Gitu aja, Dion. Iya, gitu aja. Ada pesan terakhir lagi nih. Terakhir kayak gimana? Ngeri banget. Iya, dia jadi takut ya. Saya ngucapin terima kasih banyak kepada kakak-kakak dan sahabat kreatif semuanya atas kesempatan ini, dan juga buat teman-teman, buat orang tua, terus guru-guru di sekolah juga, dan semuanya deh yang udah dukung Dion selama ini. Iya, terima kasih buat kehadiran Dion yang pasti pesan kita berdua itu ya. Jadilah generasi muda yang kerangka berpikir positif, terus mampu memilah-milah informasi yang dibutuhkan dan juga bermanfaat, dan tidak mudah juga terseret sama arus informasi yang tidak bagus ya. Dan yang pasti mengancam rasa nasionalisme Indonesia sendiri ya. Kayak Dion gini. Iya. Oke deh kalau gitu kita mudah-mudahan generasi Indonesia bisa seperti Dion ya. Amin. Semoga Dion pasti bakal sukses di Indonesia ya. Banget. Iya deh, Uni JJ. Hey. Halo. Pasti kangen ke Padang kan? Banget. Kalau gitu aku pesan ini. Kalau tadi kan pesan-pesannya Dion banyak tuh ya. Kalau aku sih pesannya randang cie. Randang cie. Terus gulai otak. Apa gulai apa tadi? Gulai otak. Masa opak sih? Gulai kerupuk. Kerupuk ya. Oke deh kalau gitu, tenang aja, kiriman kita bakal datang. Asik. Dion ini mau dikirim juga? Oh, Dionnya boleh. Oke, Tari, terima kasih ya. Sama-sama, Uni. Iya, dadah. Seru banget ya teman-teman kita dari Pro 2 Padang. Dan kita juga udah dengar bagaimana prestasi dari salah satu pelajar SMA 10 Negeri Padang. Namanya Dion. Jadi ternyata dia itu adalah juara Olimpiade, dia ikut Olimpiade Nasional Matematika, juara 3 Lomba Matematika yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang 2013. Terus juga juara 3 Lomba Matematika yang diselenggarakan antar SMA yang ada di Sumatera Barat. SMA aku ikut tuh. SMA kamu ikut ya? Iya. Waktu itu kamu sempat ikut juga nggak? Aku sih enggak. Gue kan nggak pinter matematika, aku pinternya ini. Kamu pinter bahasa? Enggak. Aku tuh pinternya lomba makan kerupuk sih sebenarnya. Oke. Ya sudah.